Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi Fiqhul Asma'il Husna wa hahuna waqafahu li bayani anwa'il hidayah al-mudafah ila Rabbi subhanahu wa yatanawaluha ismuhu jalla wa ala al-hadi. Awalan al-hidayatul ammah wa hiya hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'ashiha wa ma yukimuha. وهي هداية شاملة للحيوان كله ناطقة وبهيمه طيره ودوابه فصيحه وعجمه ومن ذلكم هدايته سبحانه الحيوان البهيمة إلى الالتقام الثدي عند خروجه من بطن أمه وإلى معرفته بأمه دون غيرها حتى يتبعها أين ذهبت وإلى قصد ما ينفعه من المرأة دون ما يضره منه ومن ذلكم هداية الطير والوحوش والدواب إلى الأفعال العجيبة التي يعجز عنها الإنسان التي يعجز عنها الإنسان كهداية النحل إلى سلوك السبل التي فيها مرائيها على تباينها ثم عودها من مسافة بعيدة إلى بيوتها من الشجر والجبال وما يعرس بنو آدم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. ربي زدني علما وارزقني فهما. قال المصنف حفظه الله في كتابه فقه الأسماء الحسنى. Berkata Syekh hafizahullah tabaraka taala Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr dalam kitabnya Fiqh al-Asma'il Husna wa ha huna waqfatun li bayani anwa'il hidayatil mudhafa ila Rabbi subhanahu wa yatanawaluha ismuhu jalla wa ala al-hadi. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Hadi, Sang Maha pemberi petunjuk. Dan di sini ada sejenak waqfatun, keinginan kita untuk menjelaskan berbagai macam jenis hidayah yang disandarkan kepada Rabb Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dari sifat tersebutlah diambil nama Allah Jalla wa Ala Al-Hadi. Awalan, yang pertama, Al-Hidayatul Ammah. Yang pertama adalah hidayah yang sifatnya umum. Wahia hidayatu kulli nafsin ila masalihi ma'asyiha, yaitu hidayah yang Allah anugerahkan kepada setiap jiwa untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupannya, wa ma yuqimuha, mewujudkan apa-apa yang dapat menjaga eksistensi kehidupannya. Ini hidayah pertama, hidayah ammah. Bagaimana Allah menganugerahkan ilham, insting kepada setiap segala sesuatu makhluk yang hidup agar dapat bertahan hidup, melangsungkan kehidupannya, mewujudkan kemaslahatan masing-masing. Tanpa itu binasalah mereka. Wahia hidayatun syamilatun lil hayawani kullihi, dan inilah hidayah yang umum, mencakup hidayah kepada seluruh makhluk hidup. Al-hayawan bermakna makhluk hidup. Manusia juga hayawan dalam pengertian makhluk yang hidup. Binatang juga hayawan dalam pengertian makhluk hidup. Lil hayawani kulli, untuk seluruh makhluk hidup. Ya. Natiqihi wa bahimihi, baik makhluk hidup yang bisa berbicara seperti manusia. Wa bahimihi, ataupun makhluk hidup yang tak bisa bicara seperti binatang ternak. Semuanya Allah berikan kepada mereka insting untuk mampu bertahan hidup, untuk mewujudkan kemaslahatan dirinya. Jika dia lapar, Allah berikan insting untuk makan. Bagaimana cara dia makan? Allah berikan setiap
makhluk cara, ya, dengan itu dia dapat bertahan hidup. Berbeda-beda cara makannya. Subhanallah, ada yang makan dengan tangannya, ada yang makan dengan mulutnya langsung, ada yang makan dengan paruhnya, berbagai macam cara. Ya, ketika mereka haus mereka minum. Allah beri mereka setiap makhluk hidup tersebut insting bagaimana cara dia minum. Dan kita pun tak tahu bagaimana ikan minum. Minum enggak ikan kira-kira? Ikan minum enggak? Gimana? Minum? Minum dia. Bagaimana cara ikan minum? Allah beri semuanya insting. Hanya Allah yang mengetahuinya bagaimana. Dan itulah mereka bertahan hidup. Ya, Allah berikan kepada setiap hewan senjata pamungkas yang dengannya dia mampu mempertahankan dirinya. Berbagai macam senjata Allah berikan. Ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Masing-masing punya kelebihan. Subhanallah. Ya, ada setiap macam makhluk hidup, binatang-binatang itu Allah berikan kepada mereka insting untuk mengelabui musuh. Ya, bagaimana mereka dapat mengelabui musuh? Allah berikan bagi mereka warna-warna yang mirip dengan alam sekitarnya. Ya, lihatlah ikan-ikan pari kadang-kadang sama dengan pasir, ikan lepuh sama, kita enggak tahu. Ya, dengan itulah mereka bertahan. Tairihi wa dawabihi, maka seluruh makhluk hidup yang bisa berbicara, manusia ataupun binatang ternak. Tairihi wa dawabihi, segala macam bentuk burung, unggas. Allah beri mereka insting bagaimana mereka terbang, bagaimana mereka mencari makan. Ada yang terbang bergerombol, tak pernah sendiri, ada yang terbang sendiri-sendiri. Bahkan diberikan insting bagaimana mereka dapat menyibak angin, bagaimana mereka bisa terbang sehingga menuju tempat-tempat yang jauh. Mereka membentuk formula tertentu ketika terbang. Ya, subhanahu wa ta'ala. Ada yang membentuk ujung tombak. Ya, itu semuanya bukan mereka sembarangan terbang. Itu semuanya ada petunjuk yang menunjukinya dia Allah, namanya Al-Hadi. Allah buatlah burung-burung itu bagaimana paruh-paruhnya, kepalanya mengecil, dari kecil membesar. Bagaimana jika kepala burung seperti gini bentuknya? Gimana terbang? Terhalang dengan angin. Allah buat sempurna. Diikutilah oleh makhluk bernama manusia. Dibuat pula pesawat-pesawat bentuknya seperti burung. Begitulah. Ya. Wa dawabihi, semua binatang-binatang melata juga Allah beri petunjuk. Ya. Fasihihi wa a'jamihi, baik binatang manusia yang bisa berbicara dengan fasih maupun binatang-binatang dalam bentuk binatang beneran yang tidak bisa berbicara. A'jam, ya. Ada binatang-binatang yang kita dengar suaranya, ada binatang yang tak kita dengar suaranya. Semut, siapa pernah dengar suara semut? Tak ada kita yang pernah dengar suara semut. Bersuara enggak dia kira-kira? Dari mana antum tahu dia bersuara? Nabi Sulaiman mendengar. Allahu Akbar. Ya, tak pernah kita mendengar suara semut, kita mendengar suara tawon, ya, kita mendengar suara lebah dan seterusnya. Wa min dzalikum hidayatuhu subhanahu al-hayawan al-bahim ila iltiqam ats-thadyi 'inda khurujihi min batni ummi. Di antaranya Allah berikan hidayah, insting kepada setiap makhluk hidup, ya, baik manusia maupun hewan-hewan yang menyusui, hewan mamalia ya, yang menyusui. Bukan papalia. Mamalia. Bagaimana mereka dapat menyusu daripada susu ibunya ketika keluar dari perut ibunya? Allahu Akbar. Mungkin antum tak tahu bagaimana ikan paus menyusu. Ikan paus menyusu atau bukan? Menyusu. Ikan lumba-lumba menyusu. Kita pun tak tahu di mana susunya. Allahu Akbar. Begitulah Allah beri insting. Wa ila ma'rifatihi bi ummihi duna ghairiha. Bahkan Allah buat dengan insting dari namanya Al-Hadi, pemberi hidayah, makhluk mengenal ibunya
duna ghairiha, dapat membedakan antara ibunya dengan yang lainnya, hatta yattabi'aha aina dhahabat, sehingga dia ikut kemana ibunya pergi. Kadang-kadang kita payah membedakan ayam, semua sama tampaknya, ya, hitam-hitam semua, belang-belang semua. Tengok kambing, kadang-kadang kita payah membeda-bedakan, subhanallah. Tapi tidak dengan hewan. Anak kambing tahu mana mamanya, dia tahu mana ibunya, subhanallah. Subhanallah. Allah beri mereka petunjuk. Wa ila qasdi ma yanfa'uhu minal mar'a. Allah subhanahu wa ta'ala beri kepada mereka insting untuk dapat pergi, ya, mencari makan yang bermanfaat bagi mereka. Duna ma yadhurruhu minhu. Mereka pun paham mana makanan yang membahayakan bagi mereka. Subhanallah. Setiap binatang, tak pernah kita mendengar kera mati keracunan, salah makan, dia konsumsi, contohnya apa? Jamur beracun. Tak pernah kera terkapar gara-gara makan jamu yang beracun. Banyak orang mati terkapar gara-gara memakan yang membahayakan dirinya, mengkonsumsi narkoba, mati terkapar. Subhanallah. Ya, mengkonsumsi rokok, mati terkapar. Kantongnya jebol-jebol, habis wangi untuk beli rokok yang membahayakan dirinya. Kadang-kadang hewan lebih pintar daripada manusia. Subhanallah. Wa min dzalikum hidayatuhu at-tayr wal wuhush. Di antaranya Allah berilah hidayah kepada burung-burung, binatang-binatang buas. Setiap binatang buas Allah beri perangkat dengannya dia mangsa, diberikan gigi yang berbeda. Perhatikan gigi harimau dengan gigi sapi, sama enggak? Sama atau tak sama? Tak sama. Andai kata sapi kayak harimau giginya, habis kita semua. Tak makan sapi lagi kita. Tak ada yang namanya bakso sapi. Allah beri binatang-binatang ternak, ya, gigi yang berbeda-beda, dengannya dia tidak memangsa. Bayangkan jika sapi giginya kayak harimau, sapi kukunya kayak harimau, habislah semua para pengembala sapi. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana Allah Jalla wa'ala, namanya Al-Hadi, menciptakan segala makhluk dengan sempurna, menciptakan segala macam sarana agar mereka dapat bertahan hidup. Kemudian wad-dawabi, dan berbagai macam binatang-binatang yang melata lainnya, ilal af'alil ajibah, dengan segala macam perbuatan-perbuatan mereka begitu mengagumkan, allati ya'jizu anhal insan, yang mana manusia tak mampu melakukannya. Ular, bagaimana dia tukar kulit, manusia enggak pernah tukar kulit. Kalau mau tukar kulit dia harus beli jaket kulit yang berbeda-beda. Subhanallah. Ya. Bagaimana cara ular makan, menakjubkan. Yang lebih besar dari dia dapat dimakannya. Allahu Akbar. Subhanallah. Bagaimana cara makannya, langsung ditelan bulat-bulat. Kadang, ya, kita lihat ular, subhanallah, begitu kecil mulutnya tapi elastis, bisa memakan yang lebih besar, 5 kali, 6 kali, 7 kali lebih dari kepalanya. Dia makan anak sapi kadang-kadang, subhanallah. Bahkan ular besar, anaconda, kadang-kadang memakan induk sapi pun dimakannya. Subhanallah. Bagaimana caranya? Sangat menakjubkan. Bagaimana cara melumpuhkan lawannya? Sangat menakjubkan. Subhanallah. Allati ya'jizu anhal insan, manusia tak mampu melakukannya. Suruhlah manusia buat burung-burung, membuat sarang-sarang burung. Suruh manusia buat sarang-sarang lebah sebagaimana dibuat lebah dengan sempurna, tak mampu. Subhanallah. Mereka hanya membantu saja lebah untuk dapat membuat sarang. Kehidayatin nahli ila suluki subul, di antaranya Allah berilah insting petunjuk kepada lebah agar menempuh as-subul allati fiha mara'iha, ya, sarana jalan untuk menuju, ya, berbagai macam makanannya, ala tabayuniha, dengan segala macam bentuk, ya, tempat-tempat yang berbeda-beda. Ada yang pergi ke hutan, ada yang pergi ke pohon-pohonan, ada yang pergi ke bunga-bunga, macam-macam, ya. Thumma auduha min masafatin ba'idah ila buyutiha minasyajari wal jibal wa ma ya'rishu banu adama. Kemudian lebah ini terbang jauh-jauh
Kemudian lebah ini tahu bagaimana dia pulang kembali ke rumahnya. Subhanallah, ke sarangnya. Tak ada yang namanya lebah nyasar. Kembali dia ke sarangnya, tahu dia. Subhanallah. Allah buat mereka insting bertahan hidup, tapi tidak Allah buat mereka secerdas manusia. Ya, lihatlah lebah-lebah itu masih lebih cerdas manusia. Walau mereka memiliki keunikan yang tak mampu manusia lakukan. Manusia tak mampu memproses madu, manusia menikmati madu. Sungguh nikmat madu. Subhanallah. Tapi tak semua orang mau di madu. Allahu Akbar. Ya Allah Subhanahu wa taala buat manusia lebih cerdas daripada lebah. Sempurna bagaimana dahsyatnya lebah menciptakan sarangnya dengan insting Allah berikan. Tak pernah lebah tersesat. Manusia pun pintar. Dipelajarinya bagaimana sifat-sifat hewan. Oh, dia tahu lebah itu supaya kembali bersarang, disisakan sedikit sarangnya. Akhirnya mereka tahu ini sarang kita, sehingga manusia bisa panen lebah tiap 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Lebah buat sarang lagi. Bayangkan kok lebah pintar, dia akan pindah sarang pergi tempat yang tak tahu manusia, tak minum madu kita. Subhanallah. Ya. Kemudian ya, ada yang kembali ya dari sarang yang jauh, dari pepohonan, dari gunung, dan dari apa-apa yang memang telah dibuatkan oleh manusia, seperti ya lebah-lebah yang memang mereka itu ya diternakkan oleh manusia, dibuatkan untuk mereka wadah-wadah yang dengannya mereka membuat sarang-sarang yang bisa dibawa, dipindahkan. Subhanallah. Tinggal lihat saja musim kopi, dibawa lebah-lebah ini dengan sarang-sarangnya ke kebun kopi. Subhanallah. Tak diajari, dia pun pergi mencari bunga-bunga kopi, kemudian dia keluarkan dalam bentuk ya lebah berwarna hitam seperti kopi, dibawa ke kebun-kebun rambutan. Kemudian tak ada perintah manusia, hei lebah pergi sana, ini banyak pohon-pohon rambutan. Dia terbang sendiri. Kemudian dia keluarkan madu berbentuk merah seperti rambutan. Begitulah seterusnya. Kata Allah, syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa. Ya, minuman yang berbagai macam ragam versi warnanya, padanya ada kesembuhan. Wa kahidayatin namlatis saghirah. Qira'atah, iqra'. وكهداية النملة الصغيرة تخرج من بيتها وتطلب قوتها وإن بعدت عليها الطريق فإذا ظفرت به حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات معوجة بعيدة ذات سعود وهبوط ووعرة حتى تصل إلى بيتها فتخزن فيه أقواتها وهذا باب واسع ويكفي فيه قول سبحانه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا سم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. Kemudian berkata Syekh hafizahullah tabaraka taala, wa kahidayatin namlah as-saghirah. Di antara contohnya adalah bagaimana Allah beri hidayah, insting kepada semut yang kecil, takhruju min baitiha, yang keluar dari sarang-sarangnya, wa tatlubu qutaha, mencari makan. Belajarlah dengan semut, tak ada semut pemalas. Banyak manusia pemalas, taunya menyandar kepada orang lain. A'udzubillahi min dzalik. Pada pagi hari semut-semut itu semua sudah berjalan
mengumpulkan bekal. Tak ada semut yang tidur pagi, tak ada. Ya, manusia kadang-kadang pemalas, malam hari hidup, pagi hari tertidur tergeletak bagaikan bangkai. Malam hari diisi dengan kehidupan dalam dunia maya, hidup dengan dunia maya dia. Semua ditonton, semua disaksikan, semua dimainkan. Datang nanti waktu pagi mau subuh tidurlah dia, bangunnya zuhur, bangunnya asar. Subhanallah, pemalas, rusak otaknya. Ini banyak orang tua sekarang, banyak masyarakat terganggu dengan orang-orang pemalas seperti ini. Ya, tak ada geraknya. Ya, hanya di rumah saja. Yang penting tangannya ada handphone, ada laptop, ada udah itu bergerak. Pemalas. Tengoklah semut. Ya. Semut begitu dahsyat sungguh-sungguhnya dalam bekerja. Manusia bermalas-malasan dalam bekerja. Ya, karena itulah Allah beri petunjuk kepada semut, Allah beri hidayah kepada semut. Dengannya mereka semua mampu mencari nafkah. Banyak orang-orang dewasa tak mampu mencari nafkah, bersandar dengan orang lain. Subhanallah. Bagaimana semut? Ya, keluar dari rumahnya mencari makan. Wa in ba'udat 'alaiha at-tariq, meski kadang jauh dia jalan cari makan. Fa idza dhafirat bih, ketika dapat makanan, hamalathu, dia pikul makanan tersebut, dia bawa. Dan sungguh menakjubkan kalau kita lihat semut, semut itu maha kuat, mampu mengangkat benda yang 2, 3, 4, 5 kali lebih berat dari dirinya. Tadi apa? Ular mampu memakan yang lebih besar dari dirinya. Semut mampu memikul yang lebih berat dari dirinya. Dan tak pernah jerah jenuh. Dia naik ke atas, jatuh, naik lagi ke atas, jatuh, naik terus. Tak pernah berhenti. Tak ada sifat ajiz bagi semut. Apa itu ajiz? Menyerah, pasrah, kalah. Tak ada. Ya. Wasaqathu fi tariqin mu'wajjah, kadang-kadang dia bawa ya makanan tersebut pada jalan yang belok-belok, ya, ba'idah dzati su'udin wa hubud, yang jauh jalannya, kadang-kadang mendaki, kadang-kadang menurun, wa wa'ratin, kadang-kadang perjalanannya sangar, ya, hatta tasila ila baitiha, sehingga sampai ke dalam sarangnya. Fatakhzinu fihi aqwataha, kemudian dia siapkan makan tersebut, ya, maka dia simpan, dia pendam, dia tabung makanan tersebut. Subhanallah. Walaupun kita punya kulkas nyimpan makanan berminggu-minggu, semut pun memiliki teori lebih dahsyat daripada kita. Ya, dia mampu menyimpan makanannya bukan berminggu, bahkan berbulan, bahkan bermusim. Allahu Akbar. Bagaimana supaya tak busuk? Dia paham. Ya, semut. Wa hadza babun wasi', dan ini adalah pembahasan yang begitu luas. Kalau kita bicara ini sampai sore, besok, lusa, berbulan-bulan tak habis. Keajaiban setiap makhluk yang Allah ciptakan, setiap makhluk. Ya, wa yakfi fihi qauluhu subhanahu, cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-An'am ayat ke-38 dan 39, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Tidaklah ada makhluk yang melata di muka bumi ini, tidak pula burung yang terbang di udara dengan kedua sayapnya, kecuali mereka adalah umat-umat seperti kalian pula, spesies-spesies seperti kalian pula. Ma farratna fil kitabi min syai'in, tidak pernah kami sisahkan apapun dalam Alkitab kecuali kami sebutkan, semua sempurna. Ya, makhluk-makhluk itu seperti kita, anjing-anjing seperti kita, ya, semua kucing-kucing, semua makhluk, lebah, semut seperti kita. Ada yang aneh-aneh, ada satu burung yang dapat menukarkan, ya, warna bulunya sampai berpuluh kali. Subhanallah, bisa jadi warna merah, biru, cantik, berpuluh kali. Tak gimana cara dia merubah dirinya, seolah-olah dia ganti bulu. Ya, kalau kita benar-benar ganti baju pulang balik, ya, bisa 10-20 kali.
tapi ganti baju benar-benar ganti. Dia tidak itu saja bulunya, tapi berganti-ganti warnanya. Allahu Akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma ila rabbihim yuhsyarun." Kemudian seluruh makhluk itu akan dikembalikan kepada Tuhannya. Manusia dikembalikan kepada Tuhannya, binatang ternak, binatang buas, unggas, semuanya akan dikembalikan dan akan dibangkitkan. Allahu Akbar. Tak ada yang tak dibangkitkan. Semua yang mati daripada binatang itu akan dibangkitkan. Yuhsyarun. Sebagaimana manusia dibangkitkan, mereka dibangkitkan. Burung-burung yang mati, semua ayam-ayam yang sudah kita makan jadi ayam penyet, ayam goreng, semuanya akan dibangkitkan kembali. Sudah masuk dalam perut kita, tak tahu lagi dia sudah kemana, akan dibangkitkan kembali. Ya, walladzina kadzdzabu biayatina summun wa bukmun fidh dhulumat. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, yang tak mau pakai otaknya, padahal otaknya ada, masih menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah Jalla wa'ala, yang tak pernah mencipta, memelihara, memberikan rezeki. Mereka bagikan orang-orang yang summun, tuli, bukmun, bisu. Tuli mendengar kebenaran, bisu mengatakan kebenaran. Fidh dhulumat, mereka dalam kegelapan yang banyak, kegelapan kesyirikan, kegelapan kekufuran dan seterusnya. Man yasha'illahu yudlil, barang siapa Allah kehendaki Allah sesatkan dia dengan ilmu Allah, dengan hikmah kebijaksanaan Allah. Wa man yasha' yaj'alhu ala siratin mustaqim, barang siapa Allah kehendaki Allah buat dia di atas jalan yang lurus. Allah beri dia pemahaman yang baik. Dengan ciptaan Allah dia menuju Allah sang pencipta. Dengan memikirkan ciptaan Allah sampailah dia kepada sang pencipta. Banyak orang yang tak pernah memikirkan bagaimana ciptaan Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Naam. ثانيا هداية الإرشاد والبيان للمكلفين، وهي حجة الله على خلقه التي لا يؤدب أحدا منهم إلا بعد إقامتها عليه. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وقال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أي أنه هداهم هداية البيان والدلالة فلم يهتدوا فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء. Thaniyan, adapun jenis hidayah kedua terambil dari nama Allah Al-Hadi, sang pemberi hidayah. Hidayatul irsyadi wal bayan, hidayah yang namanya al-irsyad, hidayah bimbingan, wal bayan penjelasan, lil mukallafin kepada manusia yang diberikan beban, ya, berupa petunjuk Allah yang diutus dengannya para rasul, diturunkan dengannya Alkitab, ya, disampaikan kepada manusia. Ini jalan menuju Allah, ini cara menyembah Allah, jangan karang-karang lagi yang lain, ya. Ini yang dicintai Allah, ini yang dibenci Allah. Ini namanya hidayatul irsyad wal bayan, wa hiya hujjatullah ala khalqih. Dan setelah sampai kepada mereka hidayah ini, dia menjadi hujjah atas makhluk. Allati la yu'adzibu ahadan minhum illa ba'da iqamatiha alaih, yang takkan Allah azab satu makhluk pun, manusia manapun, bangsa jin manapun, dengan azab sampai terlebih dahulu ditegakkan kepada mereka hujjah, disampaikan kepada mereka bayan, penjelasan. Tak mau mendengar, baru Allah azab dia. Yang tidak tahu, tidak diazab Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu diazab Allah ketika meninggalkan perintah, menjauhi, ya, ketika meninggalkan perintah, mengerjakan larangan, setelah sampai kepadanya ilmu, diazab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tak tahu haramnya khamar dia konsumsi tidak berdosa, artinya tidak dihukum Allah Jalla wa ala.
karena dia tidak tahu. Allah Maha Rahmat, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi jangan muncul syubhat di otak kita. Kalau gitu nggak usahlah ngaji lagi kita. Banyak tahu nanti kena siksa kita. Besok kosong sabilun aja. Kenapa? Salah paham. Ya, enak loh Ustaz kalau gitu. Ya, yang tak tahu tak diberikan sanksi, tak dihukum, tak usahlah kita belajar. Ya, yang kena azab itu adalah memang orang yang tidak diazab Allah adalah memang orang yang tak punya cara bagaimana menimba ilmu, tak ada sarana, ya tak ada kemungkinan dapat menimba ilmu itu yang Allah berikan bagi mereka, ya keringanan. Ya para masyayikh kita berangkat ke negeri Afrika sana, satu tarikat jamaah sufi, mereka datang memberikan pencerahan Islam sehingga satu suku tersebut yang besar semuanya mengikuti hidayah sunnah, hidayatul bayan. Ya berkatalah pemimpin tarikat tersebut, demi Allah Syekh kami tak tahu beragama kecuali inilah semua yang kuajarkan dari guruku dan dari guru-gurunya. Ya, kami tak paham Islam yang benar. Inilah Islam yang kami warisi dari leluhur kami. Wahai para masyayikh, kami punya anak-anak, bawa anak-anak kami ini belajar. Dibawalah anak-anak mereka belajar. Ya tamatlah mereka dari Jamiah Islamiyah Madinah, kembali ke negerinya berdakwah. Allahu Akbar. Memang mereka tak tahu kecuali itu saja. Sebagian orang ada yang tak tahu apapun juga. Tak sampai kepadanya petunjuk hidayah. Keterbatasan mereka, tempat yang terpencil yang jauh daripada akses. Kalau sekarang di mana-mana bisa diakses internet, di mana-mana ada kajian, kemudian dia berkata tak usahlah aku ngaji nanti banyak ilmu, bahaya disiksa Allah. Kena dia. Dengan tak mengaji pun kena. Bahkan ini pembatal keislaman yang terakhir ke-10 kata Syekh Muhammad, al-i'radu 'anid din la yata'allamuhu wa la ya'malu bih. Berpaling menjauh, lari dari agama, tak mau belajar, tak mau mengamalkannya, murtad keluar daripada Islam perlahan-lahan. Bahaya. Jadi ikhwatil kiram rahimakumullah, ya, hidayah yang kedua ini adalah hidayah al-bayan wal irsyad yang Allah tidak mengadab kecuali telah sampai kepada mereka peringatan. Ya, an taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Inilah ucapan orang-orang yang menyesal di hari kiamat, ya karena menolak petunjuk dan hidayah, tak mau mengikuti hidayah tersebut. Ketika jiwa berkata ya hasrata, aduhai alangkah sedihnya nasibku, ala ma farrattu fi jambillah, sungguh aku telah lalai menyia-nyiakan waktuku untuk berbuat taat kepada Allah. Wa in kuntu laminas sakhirin, bahkan aku pun termasuk ke dalam golongan orang-orang yang melecehkan para nabi, melecehkan risalah Allah Jalla wa Ala. Dilecehkan mereka sunnah, mereka tertawakan sunnah, mereka cela sunnah dan pengikut-pengikut sunnah. Subhanallah, ini balasan untuk mereka di hari kiamat. Kemudian aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. Ya, akan berkata ketika itu mereka di hari kiamat, ya, sekiranya Allah beri saya petunjuk pastilah aku menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Mereka berdusta padahal Allah telah kirimkan kepada mereka petunjuk berupa risalah kenabian. Ya, diperkuat dengan Alkitab, mereka yang memang tak mau menerima kebenaran. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa amma Thamud, dan adapun kaum Thamud, fahadainahum, kami telah beri mereka petunjuk berupa risalah kenabian. Allah kirimkan kepada mereka nabi. Ya, namanya hidayah apa? Hidayah al-irsyad wal bayan. Fastahabbul 'ama 'alal huda, tapi mereka lebih mengutamakan kebutaan. Buta menerima kebenaran, tutup mata daripada kebenaran dibandingkan petunjuk. Allah hancurkan kaum Thamud, iyadzan billah, dengan gempa dan suara menggelegar, binasa semuanya mereka. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum, taklah mungkin Allah menyesatkan satu kaum
setelah Allah beri mereka hidayah petunjuk, hatta yubayyina lahum ma yattaqun, sampai Allah terlebih dahulu jelaskan kepada mereka apa-apa yang dapat membuat mereka terjaga daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya supaya kan tidak diazab, kerjakan ini, lakukan ini, jangan lakukan ini, jangan perbuat ini, kalau kan perbuat ini akan datang azab. Semuanya benar-benar telah Allah sempurnakan. Tak akan diazab kaum-kaum terdahulu kecuali telah dikirim kepada mereka Rasul. Tak diazab kaum Nuh, kaum Lut, kaum Syuaib, kaum Saleh dan lain-lain kecuali setelah datang kepada mereka petunjuk. Ay annahu hadahum hidayatan, ya, hadahum hidayatal bayan wad dilalah. Allah terlebih dahulu memberi mereka hidayah, petunjuk berupa penjelasan, keterangan. Falam yahtadu, tapi mereka tak mau pusing, tak mau mengambil petunjuk tersebut. Fa adallahum uqubatan lahum ala tarkil ihtida, akhirnya Allah sesatkan mereka karena mereka tak mau mengambil petunjuk tersebut. Allahul musta'an. Demikianlah ikhwatul kiram, ya, kajian kita hari ini telah kita pelajari dari nama Allah Al-Hadi, dua hidayah. Pertama namanya hidayatul ammah, yang kedua namanya hidayatul irsyadi wal bayan. Insyaallah akan menyusul penjelasan berikutnya di kesempatan yang akan datang kalau masih ada umur kita yang panjang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.